Oh, gerasi. Mungkin atas dasar atas dasar pertimbangan itu. Salah satunya presiden bisa memperhitungkan. Karena kalau semua narkoba orang asing dibalik-balikin kan ya artinya pemerintah udah mendukung peredaran narkoba dong. Iya. Bro, gimana nih bro, Mary Jane dipulangkan ke Filipina? Nggak usah itu dulu. Kenapa lu pakai batik bro hari Jumat? Gue mau beda sendiri hari Jumat pakai batik. Ya gua Jumat juga biasa pakai batik. Apa gara-gara gue pakai batik lu nanya anak sini terus lu pakai batik juga ngikutin gue? Karena kebiasaan kita dulu kan batik biasa dipakai di hari Jumat bro. Waktu lu SD? Nggak waktu SD sih, ya udah masa-masa kerja lah. Oh oke. Oh lu kerja waktu itu sempet di kantor ya? Ya sempet di kantor. Oh lu nggak langsung lulus langsung buka kantor sendiri? Enggak lah, ikut dulu bro. Kita kan masih junior, ikut dulu sama senior. Ya gue nggak terlalu tertarik sih sebenarnya sama masa lalu lu bro. Nggak tertarik, nanya-nanya. Tapi gini, ini yang ini sangat krusial nih. Ini ada sesuatu yang apa ya, mengganjal bagi kita praktisi dan banyak pertanyaan bagi gua, mungkin bagi lo juga mengenai Mary Jane yang dipindahkan ke negara asalnya Filipina. Pindahnya dengan persetujuan RT RW kah atau gimana ini? Kok bisa pindah nih, terpidana mati? Udah ada gerasinya kayaknya belum. Udah ada abolisi amnesti kayaknya nggak cocok abolisi amnesti. Rehabilitasi namanya ya nggak bisa direhabilitasi, udah terpidana mati narkoba Bali 9. Bukan Bali 9, terpidana mati. Narkoba tapi dia Jogja ya. Tapi bukan Bali 9 nih. Gimana nih pakai penjelasannya apa ini? Yang ini dulu penjelasan dari apa? Secara yang terungkap di publik dulu. Kalau yang terungkap di publik berdasarkan pemberitaan yang ada kan memang si Mary Jane ini sudah dipulangkan ke Filipina, negara asalnya. Nah, cuma kan yang jadi pertanyaan ini apa dasar hukum pemindahan Mary Jane ke Filipina ini? Kalau kita bicara dasar hukum ya memang nggak akan ketemu dasar hukum pemindahan transfer of prisoner di Indonesia ini, belum ada dasar hukumnya. Nah, gua sih menganalisa ini masuknya adalah kebijakan politik. Dalam hal ini adalah politik hukum yang sepenuhnya kewenangannya ada di Presiden Republik Indonesia saat ini dengan Presiden Filipina. Ya tentunya pasti sudah ada komunikasi apakah pemindahan ini timbal baliknya untuk Indonesia seperti apa, gua rasa itu sudah ada, cuma itu kan belum diungkap ke publik gitu. Jadi pemindahan Mary Jane ini ya murni politik bro, nggak bisa kita tarik ke peraturan perundang-undangan karena faktanya tidak ada peraturan yang mengatur tentang pemindahan narapidana di Indonesia ke negara asalnya. Berarti ini bukan MLA ya, bukan perjanjian antara mutual legal assistance antara Filipina dengan Indonesia. Gua rasa sih ada perjanjian ya, tapi perjanjiannya yang mungkin belum dipublish aja bro, karena nggak mungkin juga kita menyerahkan napi apalagi tereksekusi mati kasus narkoba dengan cuma-cuma kita serahkan ke Filipina, yang tentunya kita ketahui Filipina ini tidak mengatur lagi hukuman mati sejak 2016. Loh, ya gini, oke. Kalau bilang nggak mengatur hukuman mati, Mary Jane hukumannya hukuman mati, pindah ke Filipina jadi terpidana dengan kondisi yang sama. Ya harusnya jadi terpidana. Ya berarti apa nanti bunyi ininya, apa namanya terminologinya, sedangkan di sana udah nggak ada terpidana mati. Nah, kalau gua analisa nih, Mary Jane terpidana mati di Indonesia. Nah, definisi transfer of prisoner ini, pemindahan napi ke negara asal ini dengan tujuan kan hakikatnya untuk menjalankan masa hukumannya di negara asal kan itu bro ya. Iya betul, betul. Kalau pertanyaannya Mary Jane dipindahkan ke Filipina untuk melanjutkan sisa hukumannya, artinya kan harusnya di Filipina itu Mary Jane dieksekusi mati dong. Persis. Sehubungan dengan tidak adanya ketentuan tentang hukuman mati di Filipina, jadi nanti Presiden Filipina
kemungkinan akan memberikan gerasi terhadap Mary Jane setelah Mary Jane tiba di Filipina. Jadi ini murni skenario untuk pembebasan Mary Jane kalau gua melihatnya seperti itu. Oke. Tapi bebas dari hukuman mati, bukan bebas dari hukuman dong. Bebas dari hukuman mati. Ya, berarti tetap di sana bisa dihukum. Tetap dihukum, harus dihukum Terpidana karena status dia ke sana itu untuk menjalani sisa hukuman. Ya, kalau nggak salah waktu itu ada 3 syarat itu dikasih sama Indonesia. Salah satunya ya menghargai putusan peradilan Indonesia ini terhadap transfer of, sebenarnya namanya bukan transfer of prisoner, bro. Gua soalnya dulu waktu kuliah kekhususan gue tuh ini kekhususan internasional. Jadi transfer of sentence person. Itu istilah formilnya ya. Istilah di UN-nya. Harusnya kita pakai istilah itulah. Tapi kadang-kadang kemarin Prof. Yusril bilangnya juga transfer of prisoners. Tapi nggak ada masalah juga. Cuma kita pakai istilah UN-nya, transfer of sentence person. Jadi orang yang udah diberi divonis hukuman. Ya, jadi berarti MLE yang secara umum nggak ada, berarti ada MLE khusus. Atau ini 1-0 aja, maksud gua. Nanti ketika kita ada butuh sesuatu, misalnya butuh kembalikan tahanan kita dari sana ke sini, exchange prisoner, exchange of sentence person. Nah kalau itu kan jelas nih pertukaran. Ya, atau ada keuntungan secara ekonomi gitu, ada bantuan hibah apa gitu terhadap narkoba gitu. Kita nggak tahu, karena berarti nggak melulu pertukaran antara satu terpidana dengan lain terpidana. Ya, nggak melulu seperti itu. Ya, ini 1-0 tapi secara pasti ini aja ada, sama-sama tahu. Iya, pasti ada. Gua bilang sih kalau 1-0 nggak mungkin, bro. Cuma, yang mungkin feedback dari Filipinanya ke Indonesia ini yang nggak dipublish oleh pemerintah. Gitu. Iya. Jadi walaupun hak prerogatifnya ini belum tercantum ya dalam peraturan. Belum tercantum secara spesifik. Untuk pemindahan ini belum ada. Berarti politik hukum presiden itu sebenarnya luas banget ya? Ya kalau untuk kasus Mary Jane ya sangat-sangat luas karena tidak diatur untuk hak prerogatif melakukan transfer of prisoner, tapi presiden melakukan kebijakan itu. Ya berarti kalau ada yang mau protes misalnya, harusnya yang terdepan protes tuh ya DPR lah. DPR ya? Ya DPR. Dan DPR ada ayem kan? Iya, harusnya DPR yang bersuara kencang. Iya. Tapi suara kita kan masih suara-suara rakyat sumbang mungkin, bro. Bukan sumbang, kecil. Kecil volumenya kecil gitu, nggak kedengeran. Ya mudah-mudahan dengan kita bersuara dari suara kecil menggaung di masyarakat bisa menjadi besar gitu, bro. Iya, sekarang gini. Tadi kan kita belum ada aturannya. Taruhlah Mary Jane udah di sana dan udah dihormati putusan peradilan. Taruhlah diberikan gerasi, misalnya tetap dihukum 20 tahun misalnya. Berarti kan misalnya dihukum 20 tahun atau taruhlah 25 tahun atau 30 tahun, yang mana dia hanya menjalani sisa hukuman itu tinggal 1-2 tahun. Terus di 2025 atau 2026 dia bebas, gitu, misalnya 2026 taruhlah gitu. Dia udah jadi Mary Jane yang bebas. Dia pengen ke Indonesia nih. Bisa dong. Nah, sekarang sudah ada ketentuan yang disampaikan oleh Menko bahwa Mary Jane dilakukan penangkalan seumur hidup. Iya, jadi Mary Jane sudah nggak bisa lagi datang lagi ke Indonesia. Ya kan statusnya terpidana mati Indonesia, gimana ditangkal? Iya, statusnya terpidana mati. Sekarang sekarang kan udah dipulangkan kan. Tapi status terpidana matinya itu juga melekat di Indonesia. Iya, nggak bisa dihapus dong. Nggak bisa dihapus, tapi sudah ada kebijakan untuk pemindahan ke Filipina. Nah, di Filipina ini dia harusnya menjalani sisa hukuman. Nah, berhubung di Filipina tidak ada ketentuan terkait dengan hukuman mati, nah secara teknis anggaplah Mary Jane ini diberikan gerasi nih sama Presiden Filipina, ya seperti yang tadi lu bilang, berapa tahun akhirnya dia bebas, gitu kan? Nah tapi kan status bebasnya ini di Filipina itu sama di kita beda gitu, bro. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia nih si Mary Jane masih ya tetap Mary Jane yang dulu sebagai yang terpidana mati gitu. Berarti kalau ke andaikan gini, dan boleh gini juga dong, kan lu bilang tadi penangkalannya seumur hidup. Tapi kan itu penangkalan itu situasional kan. Bisa aja ya, itu kebijakan politik juga. Penangkalan itu bisa diangkat juga kan. Ya bisa lah. Nanti Mary Jane ke Indonesia, penangkalannya udah nggak ada, bisa ditangkap lagi dong dan dipidana, tetap harus
jalanin pidana matinya? Bisa ditangkap lagi. Itu kebijakan kan bisa dipulak-balik tergantung siapa yang berkuasa, bro. Gitu. Aduh. Ini jadi menarik juga kan? Iya kan? Ibaratnya ya kalau gitu ya udah Mary Jane lu nggak usah balik-balik lagi ke Indonesia. Nggak, tapi kalau situasinya begitu, penangkalannya dicabut misalnya kan, oleh misalnya tiba-tiba lah rezim berganti atau tetap rezimnya Prabowo, udahlah kita cabut aja penangkalannya, boleh kan? Iya. Itu kan hak kita sebagai pemerintah. Iya. Cabut, oh boleh nih ternyata ke Indonesia, tiba-tiba datang Mary Jane, terus penegak hukum, wah ada terpidana mati nih di luar Iya. kandang, di luar Tangkep penjara, tangkep. Ya. Habis itu jadi terpidana mati, dieksekusi lagi, bisa dong? Bisa seperti itu. Ya, itulah suatu kebijakan yang belum matang, belum ada payung hukumnya. Iya, gitu. iya. Jadi tetap masih ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, celah-celahnya ada ya. Cuma kita hormati putusan pemerintah atas dasar kemanusiaan ini, karena kalau kita lihat basic dari kasusnya Mary Jane itu kan, biar masyarakat tahu juga kan, Mary Jane ini bukan bos atau kartel narkoba kan, dia karena hanya dititipkan di travel bag-nya ada heroin di situ, itu pun orang yang punya barang itu sudah mengakui di Filipina bahwa itu bukan punya Mary Jane. Ya, tapi udah terlanjur dijebak PK aja. tuh ya? Udah terlanjur putusan inkrah, udah sampai PK, sampai gerasi kan, dulu nggak berubah putusannya, bro. Oh, gerasi. Mungkin atas dasar atas dasar pertimbangan itu. Salah satunya presiden bisa memperhitungkan, karena kalau semua narkoba orang asing dibalik-balikin kan, ya artinya pemerintah udah mendukung peredaran narkoba dong. Tapi kan ini nggak seperti itu. Pemerintah menilai juga ini kronologis Mary Jane ini seperti apa gitu. Dia dijebak gitu berdasarkan dari putusan itu kan, ada di putusannya bahwa barang itu adalah punya si Christine berdasarkan pengakuan dari Mary Jane. Gitu. Ya berarti ada lagi juga kan yang hampir mirip-mirip nih, tapi kayaknya agak berbeda nih. Yang Bali 9. Jadi yang minta transfer of sentence person ini ada beberapa negara. Pertama Filipina, setelah si Mary Jane ini. Yang kedua Australia. Yang ketiga Prancis. Ya, tiga-tiganya memang kasus, kayaknya tiga-tiganya narkoba kayaknya. Narkoba semua. Perlu dicek. Yang Bali 9 seperti kita tahu kan ada beberapa gitu, bro, yang pelakunya. Ada yang ada yang udah hukuman mati juga kan? Ada 2 orang udah dieksekusi. Terus 1 yang udah bebas. Itu bukan bebas, bro. Artinya dia dikasih gerasi waktu zaman SBY dari 20 tahun ke 15 tahun. Nah, akhirnya dia menjalani sisa hukumannya, dia bebas bersyarat apa bebas sudah? Ya, bebas setelah menyelesaikan hukuman. Nah, sekarang masih sisa 51 orang meninggal, sisa 5. Sisa 5 orang. Semuanya hukuman seumur mati. Seumur hidup ya. Nah, ini mau di transfer of sentence person juga ke negara Australia. Nah, ini ya. lagi disiapkan ininya apa namanya? Wadahnya. Ya. Nah, ini wadahnya apa nih? Ya, yang harus, pas. Ya, kalau menurut gua wadahnya harus undang-undang, bro, yang mengatur tentang pemindahan narapidana ini harus diatur di undang-undang. Itu secara ideal. Spesifik ya. Secara ideal. Ya. Kalau nggak idealnya berarti ya ini bisa antar mereka MLA lagi bisa lagi. Bisa lagi, kembali lagi ke hak prerogatif presiden. Nah, tapi hak prerogatif presiden itu kalau tidak diatur dengan undang-undang secara spesifik itu ya khawatirnya bisa disalahgunakan gitu. Iya, ya, ada inilah moral hazard takutnya kan. Terlalu lebar gitu. Oke. Nah, kalau Mary Jane ini kalau kita bandingkan dengan yang kasus-kasus yang lalu tuh, gua sempet baca beritanya kan, yang Alice Go. Nah, kebetulan lu kan lawyernya Alice Go, bro. Itu gimana, itu ada memang udah kalau si gua lawyernya Alice Go itu memang udah jadi pengetahuan umum ya, bro ya. Salah satu waktu itu kan buron nomor 1 ya. Tapi perasaan enggak lu sendiri deh itu. Kan iya, tapi Gugum juga ikut di situ. Itu dulu kan waktu itu ya namanya orang butuh bantuan ya kita kawal lah, bro. Ya cuma lu udah berdua ya itu waktu itu berdua. Gua lagi cuma di mana itu, bro? Udah gua nggak usah ceritain. Ya. Pokoknya begitu ini dan itu rahasia antara attorney dan klien, bro. Ada perjanjian klien attorney privilege-nya nggak bisa ungkap, bro. Masuk ada rahasia klien. Ya, ada non disclosure agreement walaupun ya kita udah tahu lah gitu. Gua lawyernya Alisco, nggak apa-apa lah. Udah bro, cukup bro, nggak usah diulang-ulang, bro.
Ya kan lu yang nanya bro, lu mulai sih, jadi gua keterusan. Iya. Ya udah gitu deh. Nanti kita bahas yang lain yang seru lagi. Oke. Namanya dunia hukum ini nggak ada habis-habisnya bro. Iya. Dan nggak ada yang udah selesai belajar dunia hukum. Ya kita harus update terus. Iya. Karena hukum ini kan dinamis, bro. Iya. Oke. Oke. Ya, thank you. Thank you penonton yang budiman dan beradab.